Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Dr. Abdul Basit Junaidi, Magister Agama, dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena telah memberikan rahmat sebagai kita dapat menonton video kali ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurkia Salafi yang akan menjadi moderator pemateri pada video kali ini. Kita berdiskusi tentang pembagian dunia dalam Islam, yaitu Dar al-Islam, Dar al-Harbi, dan Dar al-Had. Adapun kelompok anggota saya Muhammad Wildan. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Sebelum itu marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya penyampaian materi. Saya persilakan untuk saudara Wildan membacakan materi yang pertama. Ahli hukum muslim pada abad kedua atau 8 telah mengembangkan paradigma hubungan internasional menjadi 3 bagian konseptual dunia, yaitu yang pertama ada Dar al-Islam, yang kedua ada Dar al-Hab, dan yang terakhir yang ketiga yaitu Dar al-Had. Di mana pada zaman itu pihak lain selain muslim sudah dapat dipastikan adalah negara non-muslim. Meskipun pada saat itu muslim bersama atau bergabung secara politis pemerintahan. Dan pada zaman itu pula kekhalifaan lebih dari satu dikarenakan beberapa daerah telah memproklamasikan kedaulatannya sendiri. Oke, lanjut. Yang pertama ada Dar al-Islam atau Dar al-Adl atau Dar as-Salam, yaitu negeri Islam, negeri keadilan atau negeri perdamaian. Menurut mazhab Syafi'i, Hambali, dan Hanafi mendefinisikan Dar al-Islam sebagai wilayah-wilayah di mana hukum Islam telah ditetapkan. Mereka juga mendefinisikan Dar al-Islam sebagai wilayah di mana hukum-hukum atau ritual itu ada. Tak hanya begitu, sebagian para ulama juga menjelaskan bahwasanya wilayah tersebut dapat dikatakan Dar al-Islam apabila umat muslim dapat menunjukkan kemuslimannya dan dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman. Menurut ahli fikih, ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya atau terbentuknya wilayah Dar al-Islam. Yang pertama yaitu ada untuk menata dan mengatur kepentingan umat muslim secara umum. Yang kedua yaitu segala upaya untuk menerapkan hukum Islam. Dan yang ketiga adalah sebagai usaha ahli fikih untuk merespon dan menata hukum Islam. Oke, yang kedua yaitu ada konseptual Dar al-Hab atau Dar al-Jaur, yaitu negeri perang atau negeri ketidakadilan atau negeri penindasan. Menurut definisinya, Dar al-Hab adalah lawan kata dari Dar al-Islam, di mana Dar al-Hab ini adalah wilayah di mana hukum-hukum Islam tidak dapat diterapkan atau umat muslim tidak bisa menunjukkan identitas muslimnya kepada umum, di mana seperti ibadah-ibadah tidak dapat dilakukan secara aman dan nyaman. Tidak hanya itu, Dar al-Islam bukan berarti wilayah-wilayah yang terus-menerus terjadi peperangan atau kerusuhan. Dar al-Islam juga bisa dikatakan apabila memenuhi beberapa syarat. Syarat yang pertama yaitu apabila kekuasaan dan pertahanan keamanan tidak berada di tangan non-muslim, seperti kepala pemerintahan negaranya seperti presiden tidak dipegang oleh umat muslim. Yang kedua, wilayah itu berdekatan dengan wilayah-wilayah Islam, di mana dimungkinkan terjadinya penyerangan terhadap Dar al-Islam, seperti wilayah Islam Palestina, di mana negara-negara tetangganya seperti Israel itu negara Dar al-Hab, dan kapan saja Israel bisa menyerang negara Palestina. Yang ketiga yaitu kaum muslim maupun zimmi yang berdiam di wilayah tersebut tidak mendapatkan keamanan. Ya, kembali dengan saya lanjutkan. Di antara fuqaha ada yang membagi kawasan dunia tidak hanya menjadi dua sebagaimana yang telah disebutkan di atas.
Namun mereka menambahkan kawasan yang ketiga, yakni Dar al-Had, Dar al-Usli. Yang dimaksud dengan Dar al-Had atau Dar al-Usli adalah daerah negeri yang tidak tunduk kepada kekuatan Islam tapi mempunyai perjanjian yang damai yang harus dihormati oleh mereka dan Dar Islam, dan mereka mempunyai kekuasaan penuh atas daerahnya. Dar al-Had yaitu wilayah gencatan senjata, atau Dar al-Usli al-Sul yaitu wilayah perdamaian, adalah istilah yang mengacu kepada wilayah yang memiliki perjanjian perdamaian dengan Muslim. Kualifikasi Indonesia sendiri bisa tercermin dari ideologi Indonesia, yaitu Pancasila. Pancasila sebagai Darul al-Had berarti negeri yang bersepakat kepada kemaslahatan. Artinya Darul al-Hadi juga dapat dimaknai sebagai Darussalam, ya berarti negeri yang penuh dengan kedamaian. Sedangkan Pancasila sebagai Wasahada berarti negeri kesaksian dan pembuktian bahwa umat harus berperan aktif dalam pemahaman, penghayatan, dan laku hidup sehari-hari. Dalam arti luas, Pancasila sebagai Darul al-Hadi Wasahada bermakna bahwa setiap kelompok harus berlomba-lomba meraih kemajuan dan keunggulan berdasarkan etika sportivitas. Menurut Hasan Baktiar, penekanan Pancasila sebagai Darul al-Hadi Wasahada memiliki tujuan untuk memberikan pedoman bagi para aktivis, kader, dan simpatisan mengenai hubungan negara perserikatan. Selain itu, kata Hasan sebagai fondasi pertahanan ideologis, alat harmonisasi politik, dan manifestasi intelektual dan politik yang menekan pentingnya nasionalisme kebangsaan. Dari sini kita bisa simpulkan, kesimpulan dari Al-Islam merupakan sebuah kawasan yang dimana pada kawasan tersebut diterapkan hukum Islam dan seluruh masyarakat mematuhi tak terkecuali dengan orang-orang non-Islam harus juga tetap mematuhi hukum tersebut, serta mereka akan mendapatkan keamanan dan kedamaian yang ketika berada pada negara tersebut. Dar al-Had ini merupakan sebuah wilayah yang di dalamnya tidak diterapkan hukum Islam, dan ketika seorang yang beragama Islam maka mereka tidak akan merasa aman ketika mereka menunjukkan keislamannya. Dan yang terakhir, Dar al-Had ini merupakan sebuah wilayah yang tidak menerapkan hukum Islam, namun wilayah tersebut telah menjalin kesepakatan kerjasama dengan kawasan sekitar al-Islam sehingga mereka diwajibkan membayar upeti atas imbalan dari kerjasama tersebut. Indonesia sendiri tergolong dari Dar al-Had dikarenakan masyarakat Indonesia yang sangat beragam hingga menjadikan membentuk sebagai kesatuan negara, serta Indonesia juga menjalin hubungan kerjasama yang dalam hal ini menjalin pada organisasi konferensi Islam yang berisikan negara-negara yang mayoritas masyarakat beragama Islam. Serta banyak yang menyebut bahwa Indonesia merupakan sebuah negara Darul al-Had yang berbentuk gagasannya yaitu negara Pancasila sebagai Darul al-Hadi Wasahada, yang artinya negara kesepakatan dari perjanjian yang disepakati. Materi pada kali ini telah selesai. Sekarang kita masuk pada penghujung video kali ini. Demikian kegiatan presentasi atau pemateri dan diskusi hari ini. Saya selaku pemateri meminta maaf atas segala kesalahan. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah.